Gimana Ibu kabarnya sehat? Alhamdulillah, Rabbil Alamin selama ini palinglah biasalah sakit-sakit kaki gitu. Sebaliknya gimana? Suban juga pada sehat sekeluarga? Alhamdulillah sehat, Syukur, baik-baik di rumah. syukur semua berkat Allah. Ini tuh ibu pengen apa ya, curhat lah gitu. Yang di usia kayak ibu ini, yang bebayang tuh cuman 2 kali 1 meter terus. Bagaimana caranya supaya hati ibu tenang, biar dapat ridho dari Allah, biar dapat syafaat dari Kanjeng Rasul. Barangkali ada hal-hal yang harus ibu lakukan lebih baik lagi begitu. Tolong Sub, ibu nih. Kalau menurut Suban itu Ibu udah banyak bekalnya kalau buat ngadep Allah itu. Pertama dilihat dari amal jariahnya ya banyak, sering berbagi sama tetangga, sama keluarga, apalagi ngebesarin anak-anak sampai seperti ini ada 10 kan ya. Iya. Amin ya Rabbal Alamin. Artinya juga dibarengi dengan sebagai mantan seorang guru juga ada ilmu yang bermanfaat yang udah disebar kalau semua muridnya pada jadi. Amin. Kan itu bekal orang meninggal tuh ya, apa sedekahun jariyah, ilmu yang bermanfaat, awalidin solihin, ya du'ulah kan gitu. Jadi aku punya anak-anak yang soleh, alhamdulillah anak-anak udah secara bekal buat agamanya masing-masing menurut Suban itu udah tercukupi lah, alhamdulillah. Ibu sudah di level punya bekal 3 tuh. Karena tiap anak Adam meninggal semua amalnya terputus kecuali 3 itu kan. Iya. Iya, apa sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, sama anak yang soleh. Amin ya Jadi Allah. sekarang lebih banyak berhusnuzon kepada Allah. Karena kata Nabi itu khoslatani, kata Nabi, ada 2 perkara. Itu sebaik-baiknya perkara dan itu pun jadi seburuk-buruknya perkara. Yang pertama adalah husnuzon billah wa husnuzon bi ibadillah. Berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada semua hamba Allah. Nah, seburuk-buruknya persoalan sama juga 2. Suhuzon billah, suhuzon bi ibadillah. Bersangka buruk kepada Allah, bersangka buruk kepada semua hamba Allah. Jadi itu bekal yang pertama, bahwa kan kata Allah itu anna zonni abdibi, aku itu bagaimana sangkaan hambaku. Maka sekarang soalnya adalah sampai di titik ini Ibu apa diterima semua ibadah-ibadahnya, ya kan? Semua amalan-amalannya bisa jadi bekal enggak? Maka jawaban yang dibocorkan oleh baginda Rasul tadi, berhusnuzon kepada Allah, udah sangka baik aja pasti diterima. Jadi kita tenang kan. Kalau setan memang membisik-bisikan ya'murukum bil fahsya, dia yang mengajak orang itu untuk berbuat sesat, selalu dibisik-bisikin. Nah, itu udah kerjaannya setan. Dan pasti yang dikerjain itu orang-orang beriman. Kalau orang-orang yang udah rusak ya paling anak-anak buahnya setan itu yang maju. Jadi Ibu tenang aja. Nah, ya, mudah-mudahan ya Ibu bisa melakukan itu. Mudah-mudahan amal ibadah juga diterima sama Allah, walaupun secara ya kurang mahir lah gitu dalam beribadah. Mudah-mudahan selalu ditambah bimbingan oleh Allah supaya Ibu ibadah lebih baik lagi. Terus juga ya yang Ibu suka kadang-kadang hati gini, kenapa Ibu kalau lagi sholat susah banget untuk khusyuk? Ada aja itu. Bagaimana itu ngobatinnya? So, itu Ibu tuh suka jengkel kadang-kadang ya. Ini si sholat kagak bisa khusyuk-khusyuk. Bagaimana ini caranya? Udah berusaha. Gitu, coba apa barangkali ada doanya, ada tipsnya bagaimana coba. Jadi kalau dari zaman dulu itu yang namanya sholat nggak ada yang khusyuk. Dari zaman dulu malah sahabat-sahabat zaman dulu itu banyak ketika sholat kan salah satu yang membatalkan sholat itu al-kalamu amru, ngomong. Ketika sholat ngomong. Tapi zaman-zaman dulu itu sebelum turunnya ayat Quran itu mereka setelah baca Fatihah ya ngomong, karena rukun sholat itu rukun bacaan salah satunya Fatihah. Mereka ngobrol
Maka kemudian turun ayat Quran itu, hafizu ala salawati wa salatu wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, itu diperintahkan kepada Allah, sholatlah engkau secara khusyuk. Karena dulu itu orang tidak khusyuk, sholat asal sholat. Nah, kita tahu kan ketika kita mau sholat, kita berangkat mau sholat, kita yakin kita khusyuk. Tapi ketika kita sudah angkat tangan untuk takbiratul ihram, langsung tuh semuanya ingat. Iya, itu dia yang Itu bikin. memang ada setannya itu. Apa kata ibu doang, apa yang lain juga sama gitu. Ya, itu ada setannya namanya kazab gitu. Setan itu yang menggoda orang sholat itu, ya kita jadi ingat kunci lemari, jadi ingat. Iya, benar. Tadinya lupa gitu ya. Itu memang kerjaan setan. Sehingga kata Nabi nanti akan ada orang yang ketika sholat dia lupa dia bilangan sholat. Udah, makanya ini sholat udah 2 rakaat apa belum tuh. Kadang-kadang ada kucing di meja itu mulut hus-hus begitu. Mau baca Allahu Somad jadi hus-hus jadi begitu. Bingung juga. Nah itu kaidah pertama yang harus dipahami orang yang sholat itu, maka dia harus paham bacaan sholat. Karena semua isi di dalam sholat itu doa-doa. Kita masih ingat kan ketika kita membaca Fatihah itu, disitulah momen penting kita meminta kepada Allah. Karena kata Allah, ketika hambanya sholat dan membaca Al-Fatihah itu, kata Allah, hadza baini wa baina abdi wa li abdi masa'ala. Inilah perjanjian aku dengan hambaku. Apa yang dia minta akan aku kasih. Kita nggak akan tahu itu sebagai sebuah perjanjian kalau bacaan itu hanya kita jadikan rutinitas aja. Tapi kalau kita paham bacaan tiap bacaan sholat, maka itu doa-doa semua isinya. Kalau kita paham setiap yang kita baca, rasanya nggak ada kesempatan lagi setan ngegodain kita supaya mikirin yang lain-lain, karena kita fokus kepada bacaan kita, kepada makna bacaan kita, bener kan? Ini di sini momen paling penting hubungan seorang hamba dengan Tuhan jadi sholat. Iya. Kira-kira jadi ibu itu ya mesti sedikit-sedikit lihat Quran terjemah, lihat panduan sholat sehingga tahu sedikit, oh ini maknanya, ini ketika bangun dari 2 sujud ada doa tuh ya. Kan semuanya ada doa, ketika i'tidal pun ada doa, ketika baca Fatihah, sehingga di mana lagi kesempatan setan buat godain kita, karena kita sudah fokus, sudah menikmati momen itu, momen ibadah itu. Ya, tapi alhamdulillah sih kalau makna dari auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, apalagi ya Fatihah, alhamdulillah udah tahu maknanya lah sedikit-sedikit. Kata ibu apa saya harus tahu maknanya kali biar fokus gitu. Jadi lumayan, alhamdulillah ibu udah apalah kalau makna Fatihah mah gitu. Pasti itu supaya bagus. Menjaga untuk agak khusus lah, walaupun tidak khusus 100% gitu. Udah cak. Ya barangkali ada tip lain gitu. Minum dulu ya, Bu, minum dulu. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat Quran yang itu bekal untuk orang-orang yang di usia agak lanjut. Ayat Quran itu hatta idza balago as-suddah wa balago arba'ata sanah. Jadi qala ini aujini an askura nikmataka allati an'amta alayya wa 'alal walidayya wa an amila salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu pesan untuk orang-orang berusia 40 dan ke atas. Jadi sekarang saatnya merenungi, saatnya mensyukuri apa yang sudah ibu dapat berusia sekarang, termasuk Subhani. Mensyukuri apa yang sudah Allah berikan sampai kita di usia 40, 50, 60. Maka itu an askuro nikmataka allati an'amta alayya. Jadi bersyukur atas yang kita peroleh, bersyukur atas bakti kita kepada kedua orang tua kita. Terus wa'an amalan solehan tardohu, banyakin melakukan amalan-amalan soleh, ibadah-ibadah yang bikin Allah ridho. Iya, amin. Jadi udah di situ tuh, nyambung ke situ. Iya, banyakin itu. Kemudian mempersiapkan ya buat orang-orang tua yang udah 40, anak-anak itu kan sedang berkembang, mempersiapkan anak-anak yang soleh. Karena kembali ke tadi tuh, bekalnya orang meninggal salah satunya adalah doa anak yang soleh.
Kalau kita tidak mendidik anak sampai di titik dia bisa sholat, bisa ngaji, bagaimana dia bisa doain kita? Itu juga pesan Quran. Wa inni tubtu ilaik. Sekarang banyakin sujud. Iya. Jadi banyakin deketin diri kepada Allah, maka akan datang cinta Allah tuh. Ini kan Quran. Kita mengikuti itu aja berarti kita mengikuti Quran. Itulah fungsi Quran sebagai hudan, sebagai pedoman, petunjuk buat kita. Iya. Bagaimana tapi kalau kita tahu itu sebagai petunjuk, kalau kita nggak pernah ngaji. Wa inni minal muslim. Maka kita pulang kepada Allah itu menjadi muslim yang dirindukan oleh Allah, yang Allah ridho dan si hamba ridho kepada Allah. Amin. Nah itu. Kalau soal syafaat, banyak hadis yang menjelaskan soal syafaat. Yang paling ekstrim itu syafaat itu, kata baginda Nabi itu, la'anna Nabi alaihi. Nabi itu berkata, syafaati, katanya, syafaatku, kata Nabi, syafaatku itu iddakhartu hali ahli kabairi man ummat. Syafaat itu akan aku berikan kepada umatku yang dosanya paling gede, dosanya paling besar. Jadi yang kalau dosa kecil nggak dapat syafaat dong? Logikanya nggak begitu, apalagi yang kecil. Oh gitu, iya benar ya. Apalagi yang kecil. Kali yang kecil dosanya nggak dapat syafaat. Kepada yang dosanya paling besar Akan diberikan ya. ya apalagi yang kecil. Amin. Yang besar aja dicari. Semoga ya. Amin. Iya. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang selalu berpikir bahwa Allah memang melihat kelakuan kita, melihat amalan-amalan kita. Maka dalam surat Al-Baqarah itu 186 itu surat yang agak viral di Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, sampaikan kepada hambaku bahwa aku ini dekat. Dekat ya dari leher ke apa? Ada yang harus bilang itu lebih dekat dari urat leher kita. Iya. Jadi pengertian dekat itu memang diawasi kita. Iya. Jadi kalau kita tahu Allah mengawasi kita, tahu Allah dekat, ya terus kita mau mikirin apa lagi, mau sembunyi dari apa lagi? Tembok yang besar itu tidak menghalangi pandangan Allah. Hati yang berkelebat sedikit aja Allah tahu. Iya. Itulah orang-orang waro, orang-orang yang hati-hati terhadap setiap amalan. Bukan Allah tahu. Kalau udah begitu ya insya Allah kita jadi orang yang lurus lah. Semoga ya. Yang tegak akidahnya. Itu aja Bu, jadi insya Allah lah Ibu. Bekalnya udah banyak, tapi bukan berarti jadi kendor ibadahnya. Iya. Terus mendekatkan Allah. Karena kan kata Allah di Al-Baqarah ayat 152 itu wazkuruni azkurkum. Kamu ingat aku akan ingat kamu. Amin. Ya Allah ingat setiap saat ingat. Itu ingat karena takut gitu ya Allah. Setiap saat ingat takut mati gitu. Apalagi takut. Itu kan kata dasar, kata lain dari takwa. Takut artinya. Itu yang bikin Ibu risau, takut terus sama Allah gitu dalam hati nih. Takut amat ini meninggal gitu. Ya, kalau orang yang takwa itu mutakin, orang-orang takwa itu wasairu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Raih surga yang aku janjikan kepadamu itu seluas langit dan bumi, surganya itu udah aku siapin buat orang-orang yang takwa. Amin. Mantap kan? Mantap. Ada sedikit lagi nih, Ibu pengen katanya dengar di pengajian gini. Banyak sunnah Rasul yang udah dilupakan. Sepele sih sebenarnya mah tentang bersiwak, apa benar? Sekarang udah pada jarang orang bersiwak gitu. Iya. Itu kan sunnah Rasul katanya. Itu bagaimana itu? Ya kembali ke hukumnya sih. Hukumnya ya. Iya. Jadi ada tiga tingkatan sunnah. Ada sunnah kauliyah yang Nabi ucapkan. Ada sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Ya. Ada ikrar, takrir ya. Jadi perbuatan sahabat yang Nabi tidak melakukan, Nabi nggak ngomong juga, tapi dilakukan oleh sahabat. Dilakukan oleh sahabat, tapi Nabi membiarkan. Kalau itu mudarat pasti dilarang sama Nabi. Berarti boleh kita lakukan. Jadi itu termasuk ikrar, penetapannya yang dilakukan sahabat. Terhadap siwak memang ada hadis soal itu. Memang Nabi selalu pakai siwak. Zaman dulu pertama ya tidak ada sikat gigi ya, tidak ada pepsodent, maka siwak itu sebagai pengganti sikat. Kembali cuma digituin doang kan? Memang ada tata caranya. Pertama kanan dulu. Kanan gini. Atas, bawah, terus kiri, bawah, atas. Itu memang ada. Oh, kalau Ibu cuma 3 doang. Kanan,
kiri terus tengah digigit, Ya, nggak apa-apa. gitu digigit tuh. Ya nggak apa-apa. Terakhir gitu. Itu kan untuk apa? Menghilangkan bau. Nah, kan itu mah namanya zaman sekarang udah ada sikat, itu cuman Sama. sama. Iya, artinya kita pakai sikat gigi itu kan maksudnya ketika kita mau sholat atau mau ngaji, kita membersihkan gigi dan Iya. bau mulut kan. Artinya karena kemuliaan yang akan kita hadapi itu sholat, ngadep Allah, baca Quran, berinteraksi dengan Allah. Jadi tetap kembalinya ke ini Bu, hukum sunnah. Sunnah ya. Jadi kalau yang namanya sunnah dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan nggak disiksa. ya nggak apa-apa. Jadi jangan ntar orang nggak siwak itu kita marahin ya jangan juga. Tapi kalau yang kita lakukan lumayan ngumpulin sunnah ya. Oh iya, Iya gitu. iya kesunahan itu kalau bisa kita kerjain. Karena itu bisa jadi karena nanti Allah begitu diperiksa itu sholat-sholatnya, karena yang pertama dihisab itu sholatnya. Kalau sholatnya nggak benar, malaikat suruh cek sholat sunnahnya, cek sunnah-sunnah yang lain, ya, menyempurnakan sholat yang bolong. Itu makna sunnah. Jadi ya kalau mampu kerjakan. Nah ada lagi banyak banget ini curhatan ini Nggak ya. apa-apa. Nih, kan kalau habis subuh ada sholat isyraq ya. Kan harusnya kata kudu jam 6. Kalau ibu suka habis sholat subuh aja, itu diterima apa kagak ya? Jadi itulah, semua itu dalam hal syariat ada syarat dan ketentuan. Waktu ya. Iya, jadi nggak bisa mau-maunya kita. Ibu pikir gini soalnya, kalau udah jam 6 udah sibuk, jadi udah habis sholat subuh aja, langsung isyraq. Nggak diterima dong? Sebagai sholat dan sujud ya bisa jadi diterima, tapi sebagai dimaksud dan sholat isyraq itu nggak masuk kualitasnya. Jadi harus jam 6 aja? Jadi ketika matahari merahnya itu sudah keluar, itu udah ketentuan itu. Oh jadi jangan ya? Sama seperti ada juga, kan kalau orang mau sholat tahajud, dia mesti tidur dulu, baru bangun. Ini karena dia takut kebablasan, udah sholat dulu baru tidur. Enggak itu mah, enggak. Enggak, itu kan sama tuh. Iya. Kalau cari gampang ya kan, Kalau itu mah ibu enggak, selalu tidur dulu. nggak bisa. Nggak Jadi bisa isyraq nggak bisa tuh langsung dari subuh. nggak bisa. Memang dia setelah subuh kan, Dia setelah subuh. setelah subuh itu tidak ada sholat, tapi ada nanti sholat isyraq itu ketika matahari sudah keluar tuh, mega pertama. Nah, Berarti udah gorengan dong. karena isyraq itu sama dengan disebut dengan awal duha. Oh gitu. Dan kita tidak boleh beranjak kalau di masjid ya, nggak boleh keluar masjid tuh. Kalau kita mau nyelesain isyraq, mau dapetin sholat syuruk itu kan, Ya udah sekarang mah berarti ya berubah kita. ya harus dirubah. Jadi Jangan bikin ketentuan sendiri. istilahnya as-sholatu fi waqtiha ya. Iya. Sholat pada waktunya. Betul. Waktu isyraq, waktu ini. Iya. Kalau ibu lah kata ibu udah sholat subuh langsung isyraq lah, sama sibuk gitu. Nggak bisa begitu. Ya udah barangkali itu cukup untuk kali ini ya. Ya udah, Ntar- nggak usah serius-serius. Iya, Udah. enggak serius, tapi kan udah berapa poin tuh nanti ibu pengen nanya banyak kamu ditanyain mah. Ya nanti sekarang kita makan dulu. Ya. Udah mau alami suami ya.